Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 12 September 2021. Tunjukkan iman dengan perbuatan nyata. Bacaan-bacaan itu di hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 50 ayat 5 sampai 9a. Bacaan kedua Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 18 dan Injil Markus 8 ayat 27 sampai dengan 35. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam setiap peristiwa tragis kita sering berucap, aduh kasihan sekali. Baru-baru ini ada berita di media di mana anak kecil menjadi korban pesugihan kedua orang tuanya. Matanya dicongkel. Semua berucap, kasihan sekali, kasihan sekali. Saat saya berjalan ke pasar, saudara, ada kerumunan orang di jalan raya. Ternyata ada korban kecelakaan. Banyak sekali yang menyaksikan hanya berucap, aduh kasihan sekali wanita itu, masih muda, cantik lagi. Cukupkah kita hanya berucap kasihan tanpa melakukan suatu tindakan apapun? Dikatakan di dalam surat Yakobus, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sering mengatakan bahwa kita beriman. Saya berimankan kepada Yesus. Tapi apa buktinya kita beriman, saudara? Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Yakobus 2 ayat 14. Saudara-saudaraku yang terkasih, iman dan perbuatan merupakan dua unsur yang tak dapat dipisahkan. Iman adalah sesuatu yang kita percaya dan aminkan atas apa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengajaran yang diberikan harus kita lakukan dengan suatu tindakan nyata, saudara. Yesus mengajarkan kepada kita akan kasih. K-A-S-I-H, kasih. Maka kita harus tunjukkan dengan tindakan kasih yang nyata, bukan hanya sekadar ucapan di bibir saja. Iman yang sejati bukanlah sekedar perkataan, saudara, namun harus diwujudkan ke dalam gaya hidup kita. Harus menjadi model di dalam hidup kita. Iman yang disertai dengan tindakan pasti akan membuahkan hasil. Iman adalah kunci untuk menerima keselamatan. Iman adalah respon bahwa ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Ketika kita percaya dan berada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, saudara. Tentu manusia baru adalah kehidupan lamanya telah berlalu dan karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Berarti saudara-saudara, iman dan perbuatan itu adalah sejalan dengan mengikuti Kristus. Tetapi jika kita hanya mengakui bahwa sebagai pengikut Kristus, namun perbuatan kita sehari-hari tidak benar, saudara, maka perlu dipertanyakan, apakah kita pengikut Kristus atau tidak? Sebab pengikut Kristus harus terbukti di dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk membuktikan bahwa kita percaya kepada Kristus harus dibuktikan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Sebab perbuatan itu adalah wujud bahwa kita taat akan perintah Kristus. Bagaimana kita disebut sebagai pengikut Kristus, namun kita pemberontak, saudara? Sebab iblis saja percaya bahwa Yesus adalah Allah.
namun pribadinya tidak benar. Iblis memberontak. Kalau demikian, apa bedanya kita dengan iblis, saudara? Saudara-saudara yang terkasih, tak asing bagi kita akan pernyataan iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ini tertulis di dalam Roma 10 ayat 17. Namun apa gunanya mengetahui firman namun mengabaikannya, saudara? Ini hanyalah iman yang mati, kosong, tapi nyaring bunyinya. Tak ada gunanya, saudara. Jika kita tahu saudara kita kekurangan makanan namun kita tidak menolong, inilah iman yang mati, dibunuh oleh pengabaian yang kita sengaja lakukan. Firman yang kita dengar seharusnya menghidupkan kita, saudara. Dan kita pun dapat menghidupkan firman itu di dalam keseharian hidup kita. Melalui perenungan minggu hari ini, saudara-saudara terkasih, mari kita mau bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman saja, saudara, tetapi kita mau mampu melakukannya. Kita mampu menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita keseharian. Mari kita mau buktikan iman itu di dalam tindakan yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pesta perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan saudara, karena kita diutus. Shalom Aleichem.